pada kesempatan kali ini ya kita akan membuat laporan tugas praktikum tugas 3 ini ya, terkait dengan administrasi jaringan. Yang mana di sini ya tugas yang akan dibuat ya. Tugas yang akan dibuat di sini berdasarkan instrumen tugas yang ada pada tugas praktek 3 ya. Nah, di sini prakteknya membuat spanning tree protokol ya. Nah, bentuk topologinya ya seperti ini ya. Nah, ini yang akan kita coba buat. Namun di sini ya perintah dari tugas 3 ini, video verifikasi konfigurasi ada di langkah 5, langkah 6, 7 ya. Nah, ini ada di langkah 5, 6, 7. Yang mana di sini di langkah instrumen langkah 5 ya, 6 dan 7 ini harus ya melalui dari proses langkah-langkah 1 ya. Nah, ini yang pertama di sini ya kita buat topologi redundant ini ya, redundant perangkat switch ya, contohnya seperti ini ya. Nah, istilahnya di sini ya untuk kita buat praktik spanning tree protocol ya. Oke ya, kita langsung masuk ke paket Cisco paket tracer yang sudah kita install ya. Nah, kemudian di sini kita buat topologi seperti ini ya. Yang mana di sini ada 2 PC ya, PC 0, PC 1. Kemudian ada 4 buah switch ini ya. Ada 4 buah switch. Nah, ini ya untuk menghubungkan PC 0 dan PC 1. Nah, oke ya, kita langsung buat ya. Langsung kita masuk ya sesuai dengan topologi yang sudah diberikan. Yang pertama di sini ya kita buat kita pilih switch ya. Ya, ini satu switch ya, switch 0. Kemudian kita tambah lagi ya switch 1, ini sesuai posisinya ya. Switch 1. Kemudian kita tambah di sini switch 2 ya. Switch 2, kemudian di sini kita tambah switch 3. Nah, ini ya. Ini 1 0 1 2 1 2 3 0 1 2 3. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, kemudian kita menambahkan 2 VC ya. Kita nambahkan 2 VC. Yang pertama di sini ya. Di VC 0 terhubung ke switch 1, sedangkan untuk PC 1 terhubung ke switch 0 ya. Ini ya, PC 1 terhubung ke switch 0. Nah, kemudian di sini ya tinggal kita menghubungkan ya antar PC ya. Nah, yang mana di sini ya kita sesuaikan ya port ya VC yang digunakan. Ini coba kita lihat ya instrumen dari tugas 3 ini ya. Nah, kita lihat yang mana di sini ya untuk ya ini ya portnya ya ini ya, ini sudah ya. Oke, kita langsung saja. Pertama di sini kita tarik kabel jaringan ya dari PC 0 ke PC 1 ya. Ini terhubung ke port 3 ya. Port 3 ya. Terhubung ke port 3. Nah, ini ya. Kemudian dari PC 1 ya. Dari PC 1 ini juga ke switch 0 ini terhubung ke port 3 ya.
Nah, kemudian untuk hubungan antar switch ini ya, ini ya standar ya, ini menggunakan ya kabel cross ya. Ini dari port 023 ya, dari port 023 ya, biar sama sesuai yang diberikan ya. Port 023 ini juga ya, ini port 023 ya. Nah, begitu juga di sini ya. Untuk dari switch 3 ya ke switch 24 nih ya. Switch 3 ke switch 1, sorry ya. Switch 3 ke switch 1 ini masuk dari port 24 ya. Dari port 24 ini juga masuk ke port 24 nih ya. Masuk ke port 24. Kemudian ya, dari switch 1 ke switch 2 ini juga masuk port 22 ke port 23 ini ya. Ini masuk ke port 22 ya. Masuk port 22 ke port 23 ini ya, sesuai dengan instrumen. Masuk dari port 22 masuk ke port 23. Kemudian dari kabel cross dari kabel cross dari switch 2 ya. Kabel cross dari switch 2 ini masuk dari port 24 ke ini ke switch 0, masuk ke port 24 ini ya. Nah, ini ya. Oke, biar sesuai. Nah, kemudian kita lanjut ke instrumen berikutnya ini ya. Kita lihat instrumen berikutnya di sini. Kemudian pasangkan IV pada PC 0 dan PC 1. PC 0 IV-nya 10/5 dan 10/10 ya. Tinggal kita kasihkan ya untuk IP ya pada PC yang sudah kita buat. Nah, di sini untuk IV PC 0, kita mulai dari PC 0 ya. IV PC 0 ini kita kasih label dulu biar gampang memudahkan kita untuk mengecek IP yang akan kita pasang ya. Atau perbaiki juga bisa ya, memudahkan kita. 192.168. Ini untuk PC 0 ya. .10.5. Kemudian 24 ya. Ini juga masuk kelas C ya, kalau tidak salah ya. Ini ya, nah ini topik 24. Kemudian ini juga kita kasih label IV 192.168.10 ya. dot 10 ya untuk PC 1 ya. Nah, dot 10 ya. Dot 10/10/24. Nah, kemudian langkah yang kita lakukan di sini ya. Langkah yang kita lakukan ya, setelah kita pasangkan kedua IV ya, tinggal kita masukkan ya, setting di konfigurasi ya. IV konfigurasi kita masukkan sesuai label IV yang sudah kita buat. 192.168.10.5 ini ya. Ini IP untuk PC 0. Nah, kemudian kita lanjut ke PC 1 ya. Kita lanjut ke PC 1. Nah, di sini kita lanjut ke PC 1 ya. PC 1 ini kita berikan IV ya 10.10 ya. 192.168.10.10 ini ya.
10.10. Nah, ini untuk VC konfigurasi untuk IV VC1 ya. Oke. Ini kita ulang. Ini konfigurasinya dapat IV5 ya, ini untuk IV 0, sedangkan IV untuk konfigurasi untuk IV1 ini ya dapat 10 ya. Nah, kemudian langkah berikutnya yang kita lakukan di sini ya. Oke. Untuk switch yang bertindak sebagai root bridge, nah ini ya, kita dapat melakukan verifikasi pada tiap-tiap switch menggunakan perintah switch sniffing tree ini ya. Nah, sekarang coba kita ulangi. Untuk menentukan switch yang bertindak sebagai root bridge, Anda dapat melakukan artinya kita dapat melakukan verifikasi pada tiap-tiap switch menggunakan perintah sniffing tree. Oke, berarti di sini ya, tiap-tiap switch kita mulai dari switch. Oke, misalnya di sini ya, kita cek dari switch 0 ya, kita cek dari switch 0. Kita cek dari switch 0. Oke, ini kita masuk konfigurasi untuk switch 0 CLI, kemudian kita ketikkan perintah switch ya. Nah, kemudian kita lakukan sebuah perintah spanning ya, spanning tree ya, spanning tree. Nah, valid ya, spanning tree ya, spanning tree ya, spanning tree valid. Oke, untuk langkah berikutnya ya, di sini ya, setelah topologi ya kita buat, ya sesuai dengan instrumen ya, kita akan melakukan praktek untuk spanning tree ya pada langkah 5 ya. Nah, di sini ya, untuk menampilkan ya, membandingkan switch yang kita gunakan. Yang pertama di sini ya, untuk langkah 5 ini ya, menentukan switch yang bertindak sebagai root bridge ini ya. Sebagai root bridge, Anda dapat melakukan verifikasi pada tiap-tiap switch menggunakan perintah spanning tree. Nah, ini ya. Oke, kita coba di sini ya, pada switch 0 ya, kita klik, kemudian kita lakukan. Nah, ini sebenarnya sudah saya coba ya, tapi saya mencoba ulang ya. Oke, kita lakukan spanning tree. Apa ya tulisannya, spanning tree, ini salah ya, spanning tree ya, sesuai ini, spanning tree, spanning tree ya. Oh ya, ini ya, karena ini sudah kita, nah ini ya bentuk spanning tree yang kita, hasilnya ya seperti ini ya, bentuk spanning tree. Nah, ini kita lihat apakah sudah sesuai dengan instrumen yang diberikan ya. Nah, ini ya. Nah, ini langkah yang kelima ya. Root ID priority 32769. Nah, ini ya.
Oke, ini sudah sesuai ya. 32769 ini sudah sesuai. Nah, ini ya. Kemudian untuk alamatnya ya 002. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Priority ya. Ini priority-nya ya seperti ini ya. Nah, ini mungkin berbeda ya dengan ini ya, tetapi intinya ya identik ya, soal atau jawabannya ya sudah sesuai. Nah, kemudian langkah berikutnya di sini kita masuk ke poin yang ke-6 ini ya. Oke, kita masuk ke langkah 6, 7 ya untuk soal nomor 1. Nah, ini untuk poin yang ke-6 ya, kita lakukan pilih switch lainnya ya, misalnya switch 3. Nah, ini ya. Sekarang ini kita coba di switch 3 ya, biar sesuai ya langkah 6. Kita lakukan di switch yang ketiga. Ini kita close dulu, kemudian kita masuk Cisco Packet Tracer yang sudah kita buat di sini topologinya, kita masuk di switch 3. Nah, di sini di switch 3 ini kita lakukan langkah yang sama ya, ini ya. Kita lakukan langkah yang sama, yaitu untuk spanning tree ya. Nah, tinggal kita ketik perintah sh spanning tree. Spanning tree ya. Nah, ini ya, kita lakukan sh spanning tree. Nah, ini ya. Nah, ini hasilnya ya, sudah identik juga ya jawaban untuk soal nomor 6 ini ya, nomor 1 tapi langkah yang ke-6. Ini coba kita lihat ya langkah yang ke-6 pada instrumen ya. Nah, ini ya, port 23, port 24, ini root ID-nya juga sudah sama ya. Nah, ini port 23, port 24. Ini juga untuk root ID-nya sudah identik. Nah, ini identik. Kemudian kita masuk ke langkah yang ke-7. Nah, langkah yang ke-7 di sini ya. Nah, kita lihat lagi ya instrumen untuk langkah yang ke-7. Langkah yang ke-7 ini kita pilih switch 2 ya. Switch 2 memiliki port berstatus blocking. Verifikasi menggunakan SH spanning tree. Nah, ini ya. Kita masuk ke switch 2. Nah, kemudian di sini ya, kita close dulu ya. Nah, ini kita tutup, kita masuk ke switch 2. Nah, ini ya, ini switch 2. Nah, kita lakukan langkah yang sama sesuai dengan instrumen yang diberikan. Dengan memilih switch 2, di sini yang memiliki port yang berstatus blocking atau verifikasi menggunakan SH sniffing tree. Ini ya. Ini kita lihat status dari switch 2. Tinggal kita klik. Oke, kemudian kita enter N. Kita lakukan SH spanning tree ini ya untuk langkah. Untuk jawaban nomor 1 langkah yang ke-7 ya. Nah, ini ya langkah 7. Kita klik SH spanning tree ya. Spanning tree. Nah, ini ya. Kita lihat spanning tree. Nah, ini ya. Ini untuk status dari switch yang kedua ya, seperti ini. Sekarang kita sesuaikan. Nah, ini ya sudah sama ya. Nah, ini udah identik ya. Nah, ini. Oke ya, ini untuk jawaban nomor 1 ya, yang bagian atau langkah 7, 1 langkah 7. Nah, ini.